Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan ujian pretest PPG kita. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana untuk mendownload ya kartu ujian pretest PPG kita. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan soal ini ya, skema pelaksanaan ujian PPG pretest kita. Jadi kita sebagai peserta sekali lagi harus mendownload kartu tes atau kartu ujian. Bagaimana? Ikuti video saya sebelumnya. Kemudian nanti ada proses instalasi ya, instalasi aplikasi CBT. Nah, nanti ini seperti saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa instalasi ini nanti akan kurang lebih ya paling lambat tanggal 23 November. Nanti kita akan dilatih untuk menginstal ini oleh proktor. Jadi nanti kita tunggu saja. Kemudian nanti setelah diinstal aplikasi CBT, nanti pada saat pelaksanaannya ingat-ingat kartu yang sudah kita cetak. Nah, ini yang pada video saya sebelumnya sudah saya sampaikan juga. Kurang lebih begini ya bentuk kartunya. Jadi ada yang paling penting Bapak Ibu ya, nanti ketika kita harus login ke sistem ini, jadi ini yang perlu kita ingat-ingat nih. Jadi nomor loginnya berapa, terus password ujiannya berapa. Nah, ini menjadi penting. Jadi setelah ini kita nanti login, kemudian nanti kita akan langsung mengerjakan tes kita. Jadi seperti disampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa nanti ada sekitar 120 soal. Jadi 60 soal itu soal profesional, ini berkaitan dengan pelajaran yang kita ampu. Jadi nanti kisi-kisinya ya materi kelas 1 sampai kelas 12. Banyak ya. Tapi yang penting kita ini ya coba review lagi. Jadi buku-buku kita lihat saja di buku terbitan Kanisius atau buku terbitan dari kementerian yang memang bisa kita download secara gratis. Lihat saja di situ kira-kira materinya seperti apa. Nanti saya akan mencoba untuk juga soal materi yang profesional ya. Saya mencoba untuk nanti mencari benang merah, tapi sampai sekarang saya belum sempat. Jadi saya masih mencoba untuk melihat kira-kira materi-materi yang kira-kira sama dari kelas 1 sampai kelas 12 nanti supaya mempermudah kita untuk persiapan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini ya, tampilan untuk aplikasi CBT-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan masuk ke sini. Ketika kita sudah login ya, nanti kita akan masuk seperti ini ya. Ini contoh saja yang ada di sini kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti ini menerangkan nama kita siapa, kemudian di sini menunjukkan nama peserta ya, kemudian waktunya 120 menit. Berarti nanti kalau ada 120 soal, berarti satu soal itu harus selesai dalam 1 menit. Nah, dan ini nanti jelas soalnya akan bentuknya pemahaman, jadi lebih ke ini ya C2, C3, C4, C5 gitu ya. Kemudian nanti kita setelah ini buka, klik yang sebelah sini ya, buka soal ujian. Nanti ini pasti akan kita kita akan dilatih soal ini ya nanti di kurang lebih tanggal 23 November. Ini saya hanya menyampaikan kira-kira gambarannya seperti ini yang saya dapatkan ya dari informasi-informasi yang saya mencoba untuk sampaikan ke Bapak Ibu secara visual. Nah, kemudian setelah kita klik ini ya, buka ujian, di sini nanti kita akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi nama kita siapa, kemudian ini hanya contoh Bapak Ibu ya, jangan terkecoh dengan ini, hanya contoh. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti durasi 10 menit, nanti mulai jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Jadi waktunya sudah 120 menit. Jadi kalau ini kan waktunya wah akan lama sekali ya. Tapi ini hanya contoh kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan memasukkan token. Nah, token ini biasanya akan muncul ketika sudah akan dimulai. Ini akan disampaikan oleh
proktor ya, jadi nanti oke, tokennya ini. Nah, baru kita bisa mulai ujian. Sebelum memasukkan token, kita tidak akan, biasanya ya Bapak Ibu, tidak akan bisa memulai ujian ini. Jadi nanti proktor akan menyampaikan ketika sudah mulai ya, token itu biasanya akan muncul sesaat sebelum ujian itu dimulai. Jadi akan ini kan dilaksanakan secara nasional, jadi akan waktunya bersamaan, entah itu di Indonesia bagian barat, timur atau tengah, pasti waktunya akan bersamaan. Cuma nanti memang pembagian waktunya yang mungkin kalau Indonesia barat jam 7, Indonesia tengah jam 8, Indonesia timur jam 9 mungkin ya, karena kita ada perbedaan 1 jam. Nah, setelah itu kita akan klik mulai ujian. Oke, kalau kita klik mulai ujian, maka akan muncul seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini ada soal, kemudian ada jawaban A, B, C, dan D. Jadi ada 4 opsi. Jadi di keyboard untuk menjawab kita bisa klik di keyboard ya, atau pencet di keyboard ya, tombol-tombol A, B, C, atau D. Nah, kemudian nanti untuk pindah ke soal, kita juga bisa klik di keyboard ya, nomor 1, 2, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menggunakan anak panah untuk menggeser soal, misalnya kita sudah ada di nomor 2, sementara kita mau melihat kembali di nomor 1, maka kita bisa menekan tombol keyboard 1 untuk kembali ke 1, atau dengan menekan ini ya, tombol anak panah ke kiri ya kalau mau ke sebelumnya, atau tombol ke kanan untuk yang akan kita kerjakan berikutnya. Jadi kurang lebih kalau yang warna hijau ini biasanya ini adalah yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ada tombol ragu-ragu, itu akan muncul warna kuning. Misalnya kan kita mau ragu, sudah menjawab tapi kita klik ragu-ragu. Nanti biasanya di sini akan muncul juga kuning gitu. Jadi nanti kalau waktunya masih ada, kita bisa menuju ke soal yang warnanya kuning supaya ini saya tadi ragu-ragu ya gitu. Tapi harus kita jawab dulu, tapi kemudian kita tekan ragu-ragu masih bisa, karena nanti ini mungkin sistemnya sama dengan ini ya, dengan yang di ujian nasional. Misalnya kalau di ujian nasional juga kan kalau anak-anak nih ya, ini biasanya kalau ragu-ragu dia akan muncul warna kuning karena kita tekan ragu-ragu, supaya dengan maksud nanti kalau ada waktu kita bisa melihat kembali soal yang kita ragu-ragu tadi. Nah, jadi yang warna green ini atau hijau ini adalah soal yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian sekali lagi kalau untuk mau kembali ke soal sebelumnya, kita bisa tekan ini angka, diklik, atau menggunakan keyboard atau menggunakan anak panah kiri dan kanan. Saya kira untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Jadi kurang lebih nanti akan, sekali lagi ini pasti akan disampaikan oleh nanti proktor untuk teknisnya bagaimana. Saya di sini hanya ingin menyampaikan soal gambaran bagaimana nanti soal atau pretest ini akan kita langsungkan. Jadi kurang lebih ujiannya seperti ini bentuknya, dan cara mengoperasikan ya. Jadi menggunakan keyboard A, B, C, D ya di keyboard, kemudian anak panah kiri dan kanan. Kemudian ini sekali lagi menerangkan soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kalau ragu-ragu, kita klik yang tombol ragu-ragu ini supaya nanti ada tanda bahwa ini yang kita ragu-ragu. Nanti kalau waktu sudah masih ada, kita mau kembali ke yang masih ragu-ragu itu untuk memastikan itu masih bisa. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi yang bisa disampaikan mengenai pelaksanaan untuk pretest kita, bagaimana gambarannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak usah khawatir bahwa nanti akan ada saat dimana kita akan dilatih ini oleh proktor. Jadi kita tunggu saja untuk informasi selanjutnya dari Bapak Pembimas kapan ini akan dilaksanakan, karena masing-masing pasti akan memiliki waktu yang berbeda. Tapi yang pasti kita akan dilatih maksimal tanggal 23 November. Jadi masih ada 3 hari ya, karena pelaksanaannya tanggal 26-27. Nah Bapak Ibu, jadi demikian untuk kurang lebih
untuk apa namanya skema untuk pelaksanaan pretest ujian pretest PPG dalam jabatan kita. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang, bisa membantu kita semua dalam proses pelaksanaan atau fungsi-fungsi keguruan kita. Terima kasih, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.